Berdoa kepada Allah, semoga perjalanan kita ini berada dalam lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka safarina hadzal birra والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وادوي عنا بعده. اللهم أنت صاحبه في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب بالمال والأهل والولد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-ibu dan Rasulullah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah dan alhamdulillah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita kembali lagi membawa kebahagiaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-ibu dan Rasulullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah yaitu di bulan Ramadan, bulan sangat penuh berkah, bulan sangat penuh ampunan. Bapak Ibu, semoga dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa orang tua kita juga diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Rasulullah dan Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan orang melaksanakan ibadah haji. Bahkan orang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan melaksanakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, "Inna umratan fi Ramadan takfi fi hajatan ma'i," kata Rasulullah. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan melaksanakan haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sama Allah sama Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah berulang-ulang kita melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Bapak Ibu ya, ada yang 10 kali, ada yang hampir tiap hari umrah ya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengetahui sendiri tanda-tandanya umrah diterima oleh Allah. Tanda-tandanya ada 3: umrah, haji, terus
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umrahnya cuma 4 kali Bapak Ibu ya. Rasulullah bukan gak suka melaksanakan ibadah umrah, tetapi sangat saking tantangan di waktu itu sangat dahsyat Bapak Ibu ya. Rasulullah menghadapi tantangan di waktu itu Bapak Ibu ya. Kaum muslimin susah Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umrah. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah Bapak Ibu, Rasulullah tinggal di kota Madinah. Rasulullah 6 tahun Rasulullah tidak melaksanakan ibadah umrah Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi Bapak Ibu ya, bermimpi. Rasulullah tiap hari Rasulullah merindukan kota Mekah. Rasulullah tidak mengurangi kerinduan Rasulullah terhadap kota Mekah Bapak Ibu, karena kota Mekah ini kota tempat kelahiran Rasulullah, tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan Bapak Ibu, yaitu di kota Mekah. Rasulullah setiap hari rindu, sehingga Rasulullah ya 6 tahun Rasulullah tak pernah masuk ke kota Mekah, sehingga Rasulullah bermimpi memasuki kota Mekah dan Rasulullah melaksanakan tawaf umrah Bapak Ibu. Setelah Rasulullah bermimpi tersebut, Rasulullah langsung memberitahu kepada sahabatnya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak untuk melaksanakan ibadah umrah. Kurang lebih yaitu 1.400 sahabat menuju ke kota Mekah Bapak Ibu. Tujuan tiada lain untuk melaksanakan ibadah umrah. Sesampai di kota Mekah, di Hudaybiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya dihadang oleh orang kafir Quraisy. Enggak dikasih masuk Bapak Ibu ya, disuruh pulang. Rasulullah dengan sahabatnya nggak diizinkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Akhirnya Rasulullah terhadang di Hudaybiyah Bapak Ibu ya. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan Sayyidina Utsman bin Affan untuk memberitahu kepada orang kafir Quraisy bahwa tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lain untuk melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah minta izin Bapak Ibu. Ketika Sayyidina Utsman sampai di kota Mekah Bapak Ibu, Sayyidina Utsman disuruh dipersilahkan melaksanakan tawaf, sedangkan Rasulullah Bapak Ibu nggak diizinkan oleh orang kafir Quraisy. Yang lain cuma Sayyidina Utsman yang diizinkan oleh orang kafir Quraisy. Tetapi Sayyidina Utsman menolak Bapak Ibu. Sayyidina Utsman menolak karena apa? Karena Rasulullah nggak diizinkan. Kata Sayyidina Utsman, aku tidak akan melaksanakan tawaf sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tawaf, kata Sayyidina Utsman. Akhirnya Bapak Ibu, Sayyidina Utsman waktu itu tertahan lambat pulang ke Hudaybiyah, sehingga terdengarlah Sayyidina Utsman terbunuh. Sehingga kaum muslimin berbaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut dendam kematian Sayyidina Utsman Bapak Ibu. Ketika sepakat Bapak Ibu kaum muslimin untuk berperang, untuk memerangi orang kafir Quraisy, akhirnya Sayyidina Utsman datang Bapak Ibu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gentar Bapak Ibu ketika Rasulullah dengan sahabatnya sepakat untuk memerangi orang kafir Quraisy. Gentar orang kafir Quraisy Bapak Ibu, karena udah siap kaum muslimin. Rasulullah dengan pasukannya udah siap untuk memerangi orang kafir Quraisy. Apabila Sayyidina Utsman terbunuh, Rasulullah dengan sahabatnya dia siap untuk memerangi orang kafir Quraisy. Setelah pulang Sayyidina Utsman, terus akhirnya diberi perjanjian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya disuruh pulang, disuruh umrah tahun berikutnya atau umrah tahun yang akan datang Bapak Ibu. Akhirnya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan Rasulullah bukan untuk berperang, untuk melaksanakan ibadah umrah. Akhirnya Rasulullah sepakat untuk kembali ke kota Madinah Bapak Ibu. Rasulullah kembali dengan sahabatnya. Rasulullah kembali dengan sahabatnya itu umrah tahun berikutnya Bapak Ibu. Itulah tantangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umrah. Jauh-jauh dari kota Madinah Bapak Ibu ya, kurang lebih perjalanan kalau dulu kurang lebih 8 hari. Kalau sekarang Bapak Ibu ditempuh dengan 6 jam dengan pakai bis, dengan pakai bis berasi Bapak Ibu ya. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jauh, bahkan sampai kurang lebih yaitu 8 hari naik onta Bapak Ibu ya. Terik matahari tak terasa saking semangatnya ibadah Rasulullah dengan sahabatnya. Tak terasa Bapak Ibu. Dia walaupun terik matahari, dia dari kota Madinah menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah Bapak Ibu.
akbar walillahil hamd. Bapak Ibu, tambah Rasulullah yang mana kita disunahkan walaupun kita tidak melaksanakan hajj ya, masyarakat kita disunahkan kita takbir Bapak Ibu. Bapak Ibu, tambah Rasulullah, alhamdulillah kita dengar ya. Kemarin kita udah mendengar bahwa ada bom di Madinah Bapak Ibu ya. Bom tersebut alhamdulillah Masjidil Nabawi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika bom tersebut dia tidak bisa masuk ke dalam kawasan Masjidil Nabawi Bapak Ibu, dia masih di luar. Kenapa ya? Kalau nggak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena bom tersebut diikat di perutnya Bapak Ibu ya. Ketika orang tersebut dia masuk Bapak Ibu langsung dicurigai oleh petugas. Langsung dicurigai Bapak Ibu ya. Dicurigakan oleh polisi Bapak Ibu ya. Cuma satu orang bomnya diikat di perutnya. Dia masih ketahuan Bapak Ibu karena alhamdulillah Masjid Nabawi makam Rasulullah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan Bapak Ibu mau masuk itu susah. Tidak dapat itu Bapak Ibu ya. Yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang bingung. Langsung didatangi oleh polis, dia lari, dengan lari langsung dia meledakkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tambah Rasulullah, dia masih di luar ya. Masih di luar kawasan Masjid Nabawi.